Halo, apa kabar untuk elemen udara? Khususnya untuk Gemini, Aquarius, dan Libra, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya buat teman-teman semua. Oke, kali ini aku mau reading buat teman-teman tentang energi di eh, keuangan dan bisnis atau keuangan dan karir kalian ya. Dan untuk pertama kali aku mau reading untuk Gemini. Sekali lagi, ini adalah general reading, jadi tidak semua harus resonate dengan kondisi kalian di luar sana. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan, ya. Energinya bisa lebih cepat, lebih lambat, atau yang saat ini sedang kalian hadapi untuk teman-teman Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke, aku reading dulu untuk Gemini di energi keuangan dan rezeki kalian di bulan April tahun 2023 ya. Oke, ada Air of Cups, ada Justice, ada Seven of Pentacle, ada Air of Swords, ada Nine of Cups ya. Oke, Gemini, di situasi apapun kamu bersyukur. Mungkin banyak orang yang masih peduli dengan keadaan ekonomi kamu, rezeki kamu, dan kemungkinan di sini rezeki dan apa ya, intinya rezeki dan keuangan kamu peroleh karena juga apa ya, melalui orang lah ya, melalui orang lain, bisa saja seperti itu. Nah, ini oke. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya The Justice ini sendiri, intinya itu ada pesan untuk Gemini di sini di ekonominya. Apa? Jadi kalau kita ngomong justice ini sendiri adalah jika kamu bisa lebih berhati-hati dalam keuangan kamu, maka keuangan kamu akan baik. Semakin kamu bekerja keras, hasil yang kamu dapat juga semakin banyak. Semakin kamu malas-malasan, maka hasil yang kamu peroleh juga semakin lama semakin sedikit. Ini paham ya? Begini untuk teman-teman Gemini, setiap orang memiliki jalan masing-masing untuk rezeki ataupun keuangannya. Kalau kita ngomong masalah di Seven of Pentacle ini sendiri, ini lebih ke arah bahwa semua butuh proses. Mungkin beberapa dari kalian udah berusaha, tetapi kok rezekinya masih kayak gini-gini aja. Ya, karena kalau kita ngomong masalah Seven of Pentacle ini sendiri memang butuh proses untuk mendapatkan itu, teman-teman. Paham ya? Akan ada waktu yang tepat buat kalian untuk mendapatkan rezeki itu. Nah, tetapi di Seven of Pentacle ini kayak lebih mengarahkan bahwa jangan lelah, jangan mudah menyerah dengan keadaan. Teruslah berusaha. Intinya seperti itu. Paham ya? Karena memang datangnya tidak bisa cepat rezekinya, tetapi itu akan kalian peroleh. Paham ya? Memang tidak bisa cepat, tapi itu akan kalian dapatkan di saat yang tepat untuk kalian. Makanya di sini dengan hadirnya Seven of Pentacle dan Justice ini sendiri, itu lebih karena kalau kamu cepet capek, kamu kalau cepet mundur, kalau kamu cepet lelah, ya, dengan usaha kalian, katakanlah kalian udah berusaha tapi kok rezeki belum datang-datang, kok keuangannya masih kayak gini, udah capek. Belum juga
masih kalian jalani sebulan 2 bulan, ya kalian udah berusaha pakai banget tapi hasilnya masih kayak gitu. Nah, udah berusaha dari sisi ini, dari segi ini, dari arah ke sini, arah ini, tapi kok tetap seperti ini. Nah ini loh, ini memang hasilnya tidak bisa cepat tapi bisa dapat, intinya kalian bisa memperoleh itu teman-teman. Memang yang dibutuhkan adalah kesabaran kalian dalam menjalaninya. Paham ya? Nah ini, di sini memang aku melihat ya, ada kalanya kalian itu kayak udah give up ya. Kayak seolah-olah di sini aku melihat kayak kalian ini udah beberapa dari kalian udah nggak mau ambil pusing dengan yang namanya ekonomi kalian. Mungkin beberapa dari kalian udah berusaha tapi kok tetap seperti ini. Nah ini, di sini aku juga melihat bahwa ada dalam pikiran kalian ini ada pikiran ya, ada pikiran, mungkin ada perasaan, ada feel yang aduh kalau gini iya, kalau kalau aku teruskan iya, kalau hasilnya baik, kalau enggak, kalau hasilnya kayak gini terus. Jadi kayak seolah-olah di sini aku melihat kayak udahlah, jadi kayak lebih so cuek aja bisa juga ya. Tapi di sini memang aku melihat dengan hadirnya Nine of Cups ini sendiri, intinya kalian harus keluar dari situasi ini. Mungkin ada beberapa dari kalian masih dibantu ya, ada beberapa dari kalian mendapatkan mungkin dari suami, dari istri, dari orang-orang terdekat kalian ya. Tapi intinya kan dengan hadirnya Eros World ini sendiri mau sampai kapan seperti itu ya. Jadi intinya kalian harus keluar dari situasi ini. Kalian harus yakin ya, kalian harus yakin kalian bisa keluar dari situasi ini. Intinya seperti itu. Oke, next untuk karir ataupun untuk bisnis kalian ya, untuk Gemini di sini. Ini aku melihat memang ada situasi tertentu ya, situasi tertentu di mana kalian ini tuh kayak mengalami emosional yang up and down, bukan emosional ya, jadi kayak ekonomi kalian lagi up and down ya. Nah, kalau pas lagi baik baik, kalau lagi nggak baik nggak baik. Nah seperti itu. Ada Eros Words tuh. Jadi usaha kamu itu juga bisa menentukan ekonomi kamu teman-teman ya. Usaha kamu, apalagi nih teman-teman yang lagi, jadi kayak usaha itu lebih ke arah walaupun kamu itu kerja ataupun bisnis ataupun kalian yang masih kuliah ya. Intinya itu kayak semakin kamu bisa irit, semakin kamu tuh bisa pegang uang dengan baik ya, sebetulnya semuanya tuh fine fine aja. Intinya tuh itu, sebetulnya keuangan kalian tuh fine fine aja ya. Ini semuanya kayak bergantung dari kalian atau cara kalian bagaimana mengelolanya. Kalaupun memang ada masalah dalam situasi ekonomi kalian, berarti intinya yang tadi, jangan gampang nyerah ya. Tuh. Oke, aku lihat ada aerosol juga ya teman-teman di sini di usaha ataupun karir kamu. Nah ini loh. Jadi suatu perkembangan yang benar-benar kayak bukannya naik malah menurun. Ekonomi bukannya naik malah menurun. Ada Ace of Cup. Tapi di sini aku melihat kalian udah mulai ada hawa-hawa baru dalam pikiran kalian, dalam emosional kalian.
Emosional di sini dalam kata arti lebih semangat, bisa juga ya, lebih percaya diri, bisa juga di sini. Kenapa? Karena kalian memiliki intinya itu ada sesuatu yang kalian inginkan, teman-teman di sini. Oke, Queen Sword. Fine. Nah, ini ada pesan juga aja buat teman-teman Gemini. Jadi intinya itu gini, untuk usaha ataupun karir kamu, jika memang ada sesuatu yang memang itu nggak baik buat kamu, sudah saatnya kamu harus menentukan. Ya. Karena apa? Kalau kita merasa tidak nyaman dalam karir kita, tidak nyaman dengan usaha kita, ya, maka sesuatu yang kita hasilkan juga nggak bisa sempurna. Nah ini loh. Beda kalau kita benar-benar menyukai pekerjaan itu, benar-benar menyukai. Kalau kita udah menyukai suatu pekerjaan, maka halangan, tantangan itu malah kita semakin greget. Semakin kita penasaran gimana sih caranya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, dengan hadirnya Queen of Swords ini sendiri, itu ada pesan buat teman-teman. Jika memang nanti atau bahkan sudah ya, ada seseorang, ada situasi, ya, kalau memang itu nggak baik buat kamu, lingkungan kerja yang nggak baik buat kamu, situasi yang nggak baik buat kamu, kamu sebaiknya menjauh atau bahkan menghindar. Nah ini loh. Sesuatu yang gak baik itu gak harus hanya situasi kerja kamu, gak harus seseorang. Bisa saja mungkin ada beberapa dari teman-teman rasa malas, ya, rasa mudinya. Nah ini kita harus benar-benar menghindari itu, ya. Bisa saja karena mungkin rasa malas itu muncul karena situasi, ya kan? Kalau di situasinya nggak baik, kalau lagi ada sesuatu mungkin yang mengganggu diri kamu, akhirnya membuat kamu malas kerja di sini, bisa juga malas beraktivitas, bisa juga. Nah ini, ya. Tapi di sini aku melihat ada situasi yang udah seger lagi ya buat teman-teman. Nah, semoga saja di situasi yang seger ini bikin kamu tambah semangat lagi untuk semakin meningkatkan kualitas kerja kamu, kualitas bisnis kamu sendiri. Intinya seperti itu. Karena kalau kita ngomong masalah Nine of Pentacle ini sendiri, intinya apa? Bikin diri kamu nyaman, senyaman mungkin dalam kerja kamu, ya. Jadikan diri kamu lebih bebas lagi untuk berkarya, berkarir. Intinya seperti itu. Jangan memaksakan diri. Jika rasa malas itu udah mulai muncul, maka lepaskan. Ya, segera mungkin tekan itu. Jika memang ada situasi yang memang tidak baik buat kamu, ya, situasi negatif yang muncul ya dari tempat kerja, dari seseorang, maka kamu harus menjauh, teman-teman. Nah, ini. Ya. Karena sudah saatnya Gemini ini untuk freedom. Sudah saatnya Gemini ini untuk mengembangkan sayapnya. Nah ini loh. Ya. Ini aku lihat ada Arrow Swords di sini untuk Gemini. Ya, ada suatu perjalanan karir maupun perjalanan bisnis kamu yang semakin lama semakin ya tidak menyenangkan, bikin mungkin kamu jadi bad mood, bisa juga seperti itu. Ya. Nah, ini jadi pesan. Maka ini loh ada Air of Coin ya, teman-teman. Jadi kayak kerja keras kamu sangat dibutuhkan di sini. Semangat kamu sangat dibutuhkan sekarang ini. Paham ya? Nah, ada sesuatu yang kamu nggak cukup hanya dengan sekarang yang kamu miliki. Kamu harus bisa lebih dari sekarang. Jadi ada pesan dari kartu ini untuk kalian bahwa ada sesuatu yang bisa kamu kembangkan lebih lagi dari sebelumnya. Ya, sudah saatnya memang di sini harus memiliki sesuatu yang baru untuk kalian. Nah, semangat baru, keterampilan baru, ide baru, ya. Ini. Maka hasil yang bisa kamu dapat
ini lebih cepat lagi. Jadi itu ya untuk Gemini. Aku lanjut untuk zodiak Libra. Halo, apa kabar untuk Libra? Selamat datang. Maaf ya baru bisa reading ya buat teman-teman. Lagi gak enak badan. Jadi aku baru hadir ya buat kalian di sini. Oke. Untuk Libra, kali ini aku mau reading ya buat kalian tentang energi di karir maupun rezeki ekonomi kalian di sini, keuangan kalian di sini ya. Sekali lagi, ini sifatnya adalah general, jadi nggak semua harus resonate, nggak semua harus cocok dengan kehidupan kalian di luar sana. Karena Libra satu dengan Libra yang lain berbeda, paham ya? Oke, aku cek dulu di sini untuk energi Libra. Sorry. Knight of Cup. Sorry. Ada Strange, keuangan Libra. Ada Prince of Coin. Ada The Fool. Hierophant. Oke. Libra di sini ya. So kalau kita lihat dari energi di sini, ini memang lebih ke arah bahwa ada positif ya di keuangan kalian di sini untuk Libra. Nih, gini Libra, memang aku melihat entah itu di pertengahan bulan, di awal bulan maupun di akhir bulan, di sini aku melihat ada energi yang cukup positif di keuangan kamu, rezeki kamu di sini. Paham ya? Akan datang juga rezeki dari kamu mungkin melalui seseorang di sini. Nah, ada beberapa yang dari orang tua, ya, dari pasangan bisa juga, atau bahkan dari siapapun ini ya. Aku nggak terlalu ini juga ya mendetail. Oke. Ekonomi yang cukup menguat di sini kalau aku lihat, rezekinya juga cukup menguat di sini. Ya. Lalu di sini aku juga melihat dengan hadirnya princess. Ada Princess of Coin. Ini adalah kalaupun kalian memiliki masalah ya dalam ekonomi kalian, kemungkinan di sini akan ada seseorang yang bisa bantu kalian walaupun tidak banyak. Paham ya? Nah, menolong di sini tidak harus melalui uang. Nah, tapi bisa saja melalui tawaran tentang pekerjaan kalian, sehingga di sini kalian bisa konsentrasi di ekonomi kalian di sini. Paham ya? Nih, sehingga di sini aku melihat beberapa dari teman-teman bisa membuka lembaran baru ekonomi yang lebih baik. Nah, makanya dengan hadirnya The Hierophant ini sendiri, bijaksana dalam mengelola ekonomi dan rezeki. Atau bahkan dengan hadirnya Hierophant ini sendiri, bisa saja kalian akan tertolong dengan orang-orang yang bijaksana yang mau menolong kalian di sini untuk Libra. Orang yang lebih tua bisa juga, ya. Orang yang lebih dewasa bisa juga, ya. Di sini kalau aku lihat. Nah, ini. Jadi dengan hadirnya Hierophant ini sendiri memang untuk para Libra harus bijaksana dalam mengelola keuangan, karena kemungkinan walaupun ada lembaran baru dalam ekonomi kalian, ya, pesan Hierophant ini tetaplah bijaksana. Ya. Nah, ini bijak dalam mengelola keuangan. Ini ya, oke. Jadi itu ya intinya untuk Libra, aku melihat ada segi positif di keuangan kalian di sini. Oke, next aku lihat untuk energi karir dan bisnis.
Oke, aku lihat ada the wheel. Ada Ace of Cup. Ada perkembangan yang positif juga di sini, di karir kalian, di usaha kalian. Apalagi kalian yang sudah berumah tangga ya. Ini bagus ya. Di sini aku lihat ada bisnis keluarga, bisa juga ya. Kalaupun ini ada bisnis keluarga, maka hasilnya juga positif buat kalian. Aku lihat intinya begini teman-teman. Ada page of one, ada kabar baik ya untuk usaha ataupun karir kalian di sini. Nah, ya. Dengan hadirnya page of one ini sendiri, bisa saja akan ada ya ide baru yang akan kalian dapatkan, atau bahkan pekerjaan baru yang akan kalian dapatkan. Sama, ada situasi baru, intinya seperti itu ya buat teman-teman. Ada Ace of Cup juga di sini. Ace of Cup ini juga melambangkan tentang situasi atau hawa-hawa baru lah ya dari segi karir ataupun usaha kamu di sini kalau aku lihat. Sehingga apa? Pemenuhan untuk kebutuhan apalagi yang rumah tangga ini bisa tercukupi atau bahkan lebih. Nah, ini dia ya. Kalau aku lihat aku lihat juga ada kestabilan ya. Aku melihat ada kestabilan dalam karir kalian, dalam usaha kalian. Bisa dibilang di sini dengan hadirnya Ten of Pentacle itu aman ya. Aman dalam karir, aman dalam usaha ya. Jika kalian mungkin berpikir yang aduh gimana nih karir ke depannya, aduh jangan-jangan, nah ini aku melihat masih ada kondisi aman buat kalian di sini ya. Ada kelebihan juga dalam hal materi, sama di sini kalau aku lihat ya, apalagi untuk yang bisnis di keluarga nih. Lalu dengan hadirnya the Wheel of Fortune ini sendiri, banyak keberuntungan juga di sisi kalian untuk Libra. Ya, hanya saja dengan hadirnya the Wheel ini sendiri, keberuntungan memang di pihak Anda ya, di pihak kalian dari segi karir ataupun dari segi usaha. Hanya saja dengan hadirnya the Wheel ini sendiri, buat teman-teman ya, aku juga melihat ada kesempatan. Nah, aku lihat ada perubahan dan kesempatan. Nah, ini tadi yang aku bilang bahwa aduh ini jangan-jangan udah nggak dipanggil lagi, aduh ini jangan-jangan udah nggak ada kesempatan lagi ini buat terus atau buat ada pekerjaan, ada ya, ada kesempatan baru untuk kalian di sini ya. Ada kesempatan untuk perkembangan dalam usaha kalian juga di sini. Oke, di bulan ini ya, kalau kita reading Libra di sini untuk bulan ini, jadi ada perkembangan, ada kesempatan baru. Mumpung ada kesempatan, gunakan semaksimal mungkin. Oke, jadi itu ya buat teman-teman Libra. Aku akhiri, aku lanjut untuk Aquarius. Halo, apa kabar untuk Aquarius? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke. Kali ini aku mau reading untuk Aquarius tentang energi keuangan, rezeki, dan karir bisnis kalian ya untuk Aquarius. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, jadi nggak semua harus resonate untuk kalian di luar sana. Energinya bisa lebih cepat, lebih lambat, atau yang saat ini sedang kalian hadapi. Knight of Wands. Oke. Ada the Fool. Ada Three of Wands. Oke. So, untuk teman-teman Aquarius, sempat ada stagnasi di keuangan kamu di sini. Ya.
atau yang diharapkan nggak kunjung-kunjung datang di sini untuk teman-teman Aquarius. Nah ini rezekinya bisa saja macet. Nah jadi kayak stuck atau bahkan nggak ada perkembangan sama sekali. Bukan menurun ya, tapi kayak nggak ada perkembangan. Jadi kayak jalan di tempat di sini kalau aku lihat. Nah di sini aku juga melihat ada situasi muncul ide. Nah sudah saatnya nih ya, kalau dalam kondisi ekonomi yang stuck di sini harus muncul ide nih. Nah, kalau jalur kamu yang kamu lalui ini bikin rezekinya stuck, berarti harus ada yang baru. Paham ya? Harus ada yang baru, harus muncul nih. Apa yang harus kamu lakukan di situasi ekonomi yang seperti ini, di situasi rezeki yang semacam ini? Ya, dengan hadirnya Knight of Wands ini. Nah, tapi di sini memang aku melihat ada semangat buat kamu untuk memperbaiki. Ya hanya kamu pikir aja, tapi di sini aku juga ada tapi di sini aku juga melihat bahwa ada aksi dari kamu. Ada ide dan kamu beraksi di sini. Apa yang harus kamu lakukan? Ya. Nah, ini awalnya mungkin ragu. Tetapi di sini aku melihat karena semangat kamu, tanpa ragu kamu memulai lagi nih sesuatu yang baru di usaha kamu atau apalah di sini. Ini apa yang harus aku lakukan? Kalau ekonominya kayak gini nih, rezekinya semacam ini, berarti aku harus begini, aku harus begini, aku harus begini. Ya, nih aku melihat ada perubahan di ekonomi kamu. Dimana dalam 1 bulan bisa juga ya, dalam 1 bulan ini yang awalnya ini stuck, akhirnya ada perkembangannya, akhirnya ada perubahannya. Nah ini dia ya, dan aku memang melihat ada perubahan. Aku melihat ada transisi dari ekonomi kamu, dari rezeki kamu yang tadinya mungkin kamu mengalami kerugian atau mengalami apa di sini. Nah, ya. Sehingga apa? Sehingga di sini aku melihat ekonomi kamu bisa menyelamatkan ekonomi kamu. Kamu bisa mendapatkan akhirnya apa yang kamu inginkan di sini. Ekonomi selamat, akhirnya kamu juga bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan untuk Aquarius di sini. Nah, yang tadinya stuck, yang tadinya kayak yang kamu harapkan gak kunjung hadir, gak kunjung datang, terus di sini aku melihat ada aksi kamu berbuat sesuatu sehingga kamu bisa memperolehnya. Intinya seperti itu. Ya, kalaupun buat teman-teman yang belum mendapatkan kabar ini, jika kalian memang belum ada istilahnya untuk apa yang harus kalian lakukan, maka dengan hadirnya Knight of Wands ini sendiri adalah pesan buat kamu. Maka memang sudah saatnya harus muncul sesuatu untuk bisa mengubah ekonomi kamu, untuk bisa mengubah rezeki kamu. Menunggu saja itu kayak kita itu menunggu bola datang, yang nggak akan datang. Jadi kayak kita harus jemput bola itu sendiri, ya teman-teman, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di sini. Intinya seperti itu. Oke. Kita lihat juga untuk di energi karir ataupun bisnis. Ada perubahan juga. Oke, ada The Hangman di sini. Memang kalau aku lihat dengan hadirnya The Hangman ini, yang dibutuhkan adalah ini teman-teman, yaitu apa ya, kamu harus bisa beradaptasi dengan situasi. Nih,
Kamu harus bisa beradaptasi dengan situasi, entah situasi lingkungan kerja kamu. Kalau kalian yang bisnis ini sendiri, kamu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan ekonomi, apa yang diinginkan, mungkin konsumen. Kamu harus tahu sekarang, beberapa tahun yang lalu itu begini, sekarang itu yang paling tren itu apa. Nah ini ya, makanya kalau kita ngomong The Hangman ini sendiri, memang yang dibutuhkan adalah apa. Nah ya, King Sword. Nah ya kan, berpikir secara, memang kalau kita ngomong masalah King of Sword ini sendiri, tenang, cari info sebelum melakukan suatu tindakan, sebelum melakukan sesuatu, intinya keputusan ya. Di sini kalau kita ngomong masalah magician, intinya apa? Sebetulnya peluang ini ada kok buat kamu. Peluang-peluang yang bagus di sini ada buat kamu. Peluang-peluang kerja kamu, peluang bisnis kamu tuh ada. Nah, gimana cara kalian untuk bisa nangkep peluang ini? Ini aku melihat ada peluang yang baik. Ya. Tapi yang dibutuhkan memang di sini adalah itu tadi. Ya. Nih ada masa transisi buat kamu juga. Di sini aku lihat memang beberapa dari kalian mungkin butuh penyesuaian diri yang nggak bisa cepat ya teman-teman. Nah ini hampir sama di sini, nunggu, setelah ditunggu kok seperti ini. Nah ini ada apa? Kalian teliti, kalian telaah lagi. Jangan terburu-buru dibawa emosi. Hadir King of Swords, dianalisa. Paham ya? Nih, karena kalau kita ngomong masalah 901 ini sendiri, memang intinya itu kalian mungkin berada di situasi gimana kalian ini bisa menaikkan kembali bisnis kalian, atau bahkan di sini dengan hadirnya 901 ini sendiri, kalian menjaga ya karir kalian biar tidak dikeluarkan, atau biar tidak diturunkan. Bisa saja ada beberapa dari kalian yang sedang kerja, ada yang tidak suka dengan kalian, yang berusaha menjatuhkan kalian di sini. Kalian berusaha untuk kayak stay, gimana aku itu bisa jaga nih kerjaanku nih, posisiku nih, gimana nih. Atau bahkan kalian ingin naik ya, ada pesaing lain. Nah nih bisa juga. Makanya di sini intinya kamu harus beradaptasi dulu dengan, kamu pelajari dulu, adaptasi dulu, lihat dulu, jangan tergesa-gesa, tunggu ya. Setelah itu baru kamu do something, memberikan suatu keputusan, dianalisa dulu. Ini siapa nih yang dalam karir kerjaan kamu nih, katakanlah ya, ini ada berita, bisa juga ya ada berita akan ada penurunan, akan ada pengurangan, atau bahkan ada kenaikan lah, katakanlah seperti itu. Kamu lihat dulu siapa yang bersaing dengan kamu. Nah, kalaupun ada penurunan, jangan tergesa-gesa. Kamu cek dulu kebenaran itu. Kalaupun benar memang itu adanya, jangan tergesa-gesa. Nah, kenapa? Kita lihat peluang baik itu ada buat kamu. Nah, memang di sini ada beberapa dari kalian kayak dengan hadirnya The Hangman ini sendiri, kayak intinya itu dapat kabar tapi kok nggak segera naik. Dapat kabar aja tapi kok nggak ada panggilan, bisa juga ya. Memang semua butuh waktu.
Bisa saja kalian dipanggil, tapi tidak mungkin di minggu ini, tidak mungkin tidak di minggu depan. Nah, itu intinya. Ya. Jadi itu buat teman-teman Aquarius, semoga ini bisa bermanfaat. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.